Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, jumpa lagi di channel Anton Informasi yang selalu memberikan video tutorial seputar jaringan WiFi ya teman-teman. Oke, di video kali ini kembali saya akan membuatkan salah satu teman kita di lewat WA ya kemarin ya. Kebetulan dia menjelaskan bahwa mikrotiknya itu header 1, header 2 itu tempat hotspot voucheran plus jadi satu ya dengan PPPoE server. Nah, teman kita ini dia kepengen, kebetulan di mikrotiknya itu ada header 345 itu belum dipakai ya, istilahnya masih kosong, belum disetting apa-apa. Nah, teman kita ini kepengen di header 345 tersebut itu bisa digunakan untuk header hanya untuk PPPoE ya teman-teman, tanpa harus mereset mikrotik, sebab teman kita ini sudah memiliki klien atau pelanggan yang alhamdulillah sudah ada ya. Jadi nanti kalau direset otomatis mau konfigurasi ulang lagi ya. Baik, kali ini saya akan coba membuatkan video ya buat teman-teman kita ya di WA ya. Kebetulan ini sebagai contohnya saya menggunakan mikrotik RB9412ND aja ya. Kebetulan ini headernya header 3 dengan 4 ini masih kosong. Yang berfungsi di sini cuman header 2. Ini saya fungsikan sebagai hotspot sekaligus mix dengan PPPoE server. Kebetulan ini sudah saya jadi akses point voucheran. Kemudian ini TP-Link TLWR 840N sudah saya setting sebagai PPPoE teman-teman. Nanti ini kan header 2 masih terhubung ya, ini masih PPoE. Nanti setelah kita pindah servernya ke header 345, coba kita nanti coba hubungkan user dari TLWR 840N ini, apakah bisa atau enggak ya teman-teman. Oke, kita langsung ke tutorialnya cara memindahkan PPPoE server ke header lain tanpa reset mikrotik. Seperti biasa, saya sudah terhubung dengan akses point voucheran yang saya punya ya. Kemudian setelah itu kita buka aplikasi mikrotik ya. Kita buka aplikasi mikrotik, kita masuk menggunakan IP saja. Silahkan isi username dan juga password mikrotik kalian ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita klik connect. Nah, di sini saya akan lihatkan di interface dulu ya teman-teman. Di interface-nya ini kebetulan header 2 akses point voucheran dan juga PPPoE ya, di sini satu tempat. Sedangkan untuk header 3, 4 ini masih kosong seperti di mikrotik teman kita itu ya, header 4, 3, 4, 5 itu masih kosong ya. Kemudian saya lihatkan juga di klien PPoE ya teman-teman. Nah, ini TLWR 840N sudah sedang aktif ya teman-teman. Jadi, nah, bagaimana sih caranya jika kalian itu memiliki klien yang sudah banyak ya? Tentu otomatis jika kalian memindahkan itu repot banget. Caranya cukup mudah banget ya. Pertama, kita back dulu, kita buka bridge karena di sini server PPoE ini akan saya pindahkan ke header 345 tanpa mereset mikrotik. Caranya saya akan satukan ketiga header tersebut jadi satu ya teman-teman. Klik mode bridge seperti ini, kemudian bridge. Oke, kita tambah bridge saja di sini. Jika kalian sudah memiliki bridge, silahkan tinggal membuat atau setting port saja ya teman-teman. Contoh di sini masih belum ada bridge, jadi mikrotik saya. Name saya isi dengan bridge PPPoE ya. Bridge underscore PPPoE. PPPoE seperti ini. PPPoE 1, 2, 3 header 3, 4, 5 seperti ini contohnya. Kemudian selesai. Setelah itu kita oke. Kemudian setelah itu kita checklist. Sorry sebentar ya. Setelah setelah itu kita checklist saja seperti ini. Oke. Ini bridge sudah ada ya. Sudah ada. Kemudian kita back lagi, klik menu back, klik menu 3 balok. Masih di menu bridge ini teman-teman ya. Kemudian silahkan klik ports. Pilih ada bridge, ada setting, ada port. Kita klik port seperti ini. Nah, di sini kita tambah seperti ini.
interface kita arahkan ke header 3 ya. Saya di sini akan memindahkannya ke header 3 seperti ini, kemudian oke. Nah, bridge-nya di sini kita masuk ke bridge PPOE yang telah kita buat tadi ya teman-teman. PPOE 345, kemudian oke. Kemudian learn-nya di sini kita isi seperti ini, akan otomatis mengisi ya teman-teman. Kemudian scroll lagi ke bawah. Untuk multicast router kita klik saja seperti ini, kita disable seperti ini. Kemudian kita cek lagi ke sebelah, tab menu sebelah, kita cari edge. Untuk edge kita bikin auto, point to point kita bikin auto juga ya. Setelah itu kita scroll, takutnya nanti ada tab menu yang belum dikonfigurasi ya teman-teman. Kemudian kita ke VLAN. Nah, di sini frame types kita isi dengan admin all. Kita scroll lagi, kita cek, pokoknya kita cek ya. Sekarang coba kita checklist. Oke, ini header 3 sudah jadi ya. Sekarang kita mau buat port untuk header 4. Kita klik saja tambah seperti ini, interface header 4 seperti ini. Kemudian oke. Kemudian untuk bridge kita arahkan juga ke bridge PPPoE 345 ya. Kemudian setelah itu scroll lagi ke bawah, learn kita isi dengan auto saja seperti ini. Kemudian multicast router disable. Kemudian kita scroll lagi ke tab menu STP, di sini ada 2 ya, edge kita isi auto, kemudian point to point kita isi auto juga. Setelah itu kita ke VLAN, kita frame types, kita pilih admit all. Coba kita checklist. Oke. Nah, ini untuk header 3, header 4 sudah selesai ya. Sekarang kebetulan header 5-nya masih kosong, silahkan saja tambahkan seperti cara saya ini ya teman-teman. Setelah itu kita klik back. Nah, sekarang setelah itu kita akan membuat IP untuk bridge ini ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan buat IP untuk header bridge-nya. Header bridge untuk bridge 345. Klik menu 3 balok seperti ini, kemudian klik lagi back. Kemudian silahkan klik menu IP. Kemudian silahkan klik menu addresses. Nah, di sini teman-teman bisa lihat IP untuk voucheran juga sudah ada, IP untuk PPOE juga sudah ada di sini ya teman-teman. Sekarang kita klik tambah address. Kita buat IP address dulu ya teman-teman. Contoh di sini saya akan membuat IP yaitu saya akan membuat IP yaitu 22.1.1/24 ya. /24 seperti ini, atau bisa juga yang lain ya teman-teman. /24 selesai. Oke. Nah, kita arahkan interface ke bridge-nya seperti ini. Kita cari, kemudian kita pilih bridge PPOE ya teman-teman. Setelah itu kita oke. Nah, setelah itu kita checklist. Nah, ini sudah ada IP untuk bridge-nya ya teman-teman. Oke, sekarang supaya internet di bridge ini bisa turun, kita konfigurasi DHCP servernya ya. Klik back seperti ini, klik menu 3 balok. Masih di menu IP, silahkan pilih menu DHCP server seperti ini. Kemudian klik DHCP, kemudian klik logo kunci Inggris, klik DHCP setup. Pas arahkan, jika nggak keluar bridge PPOE-nya di sini, arahkan ke bridge PPOE ya teman-teman. Arahkan ke bridge yang telah teman buat tadi ya teman-teman ya. Kemudian klik next, klik next lagi, klik next lagi, klik next lagi, kemudian next lagi, next lagi. Oke, ini sudah ada DHCP nomor 2 ya teman-teman. Nah, sekarang setelah itu kita pindahkan server PPPoE dari header 2 ke header bridge-nya, yaitu bisa supaya bisa nge-bridge dari
header 345. Klik menu 3 balok, klik lagi, kemudian klik lagi, kita pilih menu PPPP seperti ini, kemudian cari PPPoE server seperti ini. Nah, di sini kan sudah ada PPPoE servernya yang lama ya. Sekarang klik saja seperti ini ya teman-teman, klik saja seperti ini. Nah, coba perhatikan di interface, ini kan di header 2 tempatnya tadi ya, header 2 PPPoE. Sekarang kita klik saja seperti ini pensilnya, kemudian kita cari bridge-nya ya teman-teman, kita cari bridge. Oke, ini sudah ada ya, kita klik saja seperti ini, kemudian oke. Setelah itu saya akan klik checklist. Oke, setelah itu saya akan coba yang tentunya saya akan rebooting mikrotiknya ya. Klik saja order setting seperti ini, kemudian reboot, nah ini dia akan rebooting mikrotiknya ya. Ini tujuan saya mereboot mikrotiknya ini supaya settingan yang telah kita lakukan tadi itu bisa di save dan bisa berfungsi kembali ya. Nah, kebetulan untuk teman-teman semua ini TP-Link-nya sudah menyala orange lagi karena server PPoE sudah kita pindah ke header 345. Oke, HP saya sudah lost koneksi juga ya. Oke, sekarang saya akan hubungkan lagi HP saya dengan sebentar ya teman-teman. Saya akan hubungkan lagi dengan hotspot voucherannya ya. Ini mungkin memakan waktu 1-2-3 detik ya. Saya hubungkan lagi. Oke, masuk. Saya akan masuk pakai voucher. Oke, di sini saya akan masuk dulu. Kemudian nanti kita cek di dalam mikrotiknya ya. Oke, ini saya sudah masuk ya. Kemudian saya back lagi ke aplikasi mikrotik ya teman-teman. Saya akan back lagi ke aplikasi mikrotik. Kita koneksikan lagi seperti ini. Oke, kemudian saya akan lihat apakah sudah berfungsi atau belum ya teman-teman. Ini saya klik menu interface, otomatis PPPoE di sini itu nggak ada ya teman-teman di interface-nya, karena sudah saya pindahkan dari header 2 ke header bridge 345. Oke, coba sekarang saya akan pindahkan. Oke, gini aja ya. Ini teman-teman lihat belum ada ya. Coba sekarang saya akan logout. Nah, ini teman-teman lihat, ini warna merah ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini warna merah ya, karena sudah saya pindahkan header PPPoE ke bridge 3 dan 45 ya. Coba sekarang ini teman-teman lihat, saya akan pindahkan ke header 3 ya. Apakah berfungsi? Kita coba aja. Oke, kita lihat. Tunggu sebentar ya. Mungkin ini bisa, atau apakah usernya masih berfungsi ataukah enggak ya. Saya juga kurang tahu ya, baru sekarang saya buat tutorialnya. Oke, ini teman-teman lihat sudah hijau ya. Sekarang kita kembali lagi cek ke dalam mikrotik ya teman-teman. Sekarang kita kembali cek lagi ke dalam mikrotik, ini sudah hijau ya. Apakah user ini masih berfungsi atau enggak? Oke, saya akan masuk ke mikrotik lagi ya teman-teman. Saya akan connect. Kemudian saya akan lihat apakah usernya masih berfungsi. Oke, ternyata usernya masih berfungsi ya teman-teman semua. Jadi kita nggak perlu mereset ya mikrotik kita ya teman-teman. Jika ingin memindahkan, hanya memindahkan header tempat PPoE server tersebut kita konfigurasi dari awal ya teman-teman. Nah, mungkin sampai di sini saja video saya kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman yang minta di WA, atau saya minta maaf juga buat teman-teman yang belum saya buatkan tutorialnya satu-satu ya. Kebetulan siang juga nggak ada waktu ya teman-teman. Oke,
Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan juga share jika video dari channel Anton Informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.